Shalom, selamat berjumpa kembali. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita. Dan selayaknya segala pujian, hormat kita naikkan bagi nama Tuhan. Mari saudara, kita akan buka ibadah kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Bila kami dapat bernapas pada hari ini, semua karena perlindungan dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Pada saat ini dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kuasa urapan Tuhan yang turun dan terjadi menjamah setiap umat Tuhan. Tidak ada batas Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus naikkan syukur dan kami mau terus memuji Engkau Tuhan di sepanjang hidup kami. Mari saudara, kita naikkan pujian. Bersyukur selalu sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang telah Kau kerjakan bagi kami. Layaklah Engkau Tuhan menerima pujian dan syukur, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari saudara, kita naikkan syukur kita bagi Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari, bukan menari
menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesus, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Pujian penyembahan kami hanya kami naikkan bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan menaikkan pujian syukur, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan menerima pujian kami. Haleluya Yesus. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang tulus. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, Yesus, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau lakukan Tuhan. Oleh darah-Mu Tuhan, Engkau telah memerdekakan kami. Indonesia merdeka Tuhan. Dan kami telah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, bahwa kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada kami. Mari saudara, kita akan menyanyikan pujian kembali bagi Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan kami menjadi seorang pemenang.
menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kudus turun. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik dan Engkau adalah Tuhan kami yang maha besar. Allah yang kami sembah adalah Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan. Engkau Raja segala Raja. Mari saudara, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang besar. Tiada yang sama seperti Engkau Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Nama Tuhan, nama di atas segala nama. Tuhan yang memberikan kemerdekaan dan kemenangan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
bagimu, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami senantiasa membutuhkan firman Tuhan, sebab tanpa firman-Mu kami tidak dapat berjalan dan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami berikan hati kami Tuhan, tanah yang paling subur untuk ditanami dengan benih firman Tuhan. Sehingga segala sesuatu Tuhan dapat kami berikan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang setia. Terima kasih Yesus untuk kesetiaan, untuk segala yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang setia. Mari saudara kita katakan bersama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah selamatkan kami. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus naikkan syukur sebab Engkau Allah yang setia. Kau tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Dan Engkaulah harapan kami satu-satunya. Hidup kami di dalam-Mu. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Tuhan, Engkau mengerjakan segala yang terbaik bagi kami. Kasih-Mu sangat terbukti di dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu, Tuhan, membuat kami tumbuh dan berakar serta berbuah. Dan kami dapat membalas segala kesetiaan dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, selamanya Tuhan, selamanya, 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 Salam jemaat Tuhan, selamat pagi. Puji nama Tuhan jika pada pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, segala kemuliaan, hormat dan syukur. Pagi ini kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan begitu besar kasih dan pertolongan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini jika kami boleh datang menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan jika sebentar kami ingin duduk diam mendengar firman Allah, kami percaya Roh Kudus akan bekerja dalam hati dan pikiran kami, memberi kami hikmat pengertian agar kami dapat mengerti, memahami setiap firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu yang hidup yang dapat menguatkan hidup kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Engkau mengurapi dan memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Roh Kudus memimpin semuanya. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat yang 18, firman Tuhan berbunyi demikian. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada bulan ini tetap berbicara tentang bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentang bertumbuh di dalam Kristus, di sini kita akan melihat bagaimana tingkat pertumbuhan kita tidak diukur oleh banyaknya jabatan yang ada dalam hidup kita, jabatan dalam kerohanian atau kesibukan kita secara rohani dan banyak hal yang kita lakukan. Di sini kita melihat tingkat pertumbuhan seseorang diukur sejauh mana kehidupan seseorang dalam segala aspek yang telah mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus.
Pertumbuhan yang sehat ditandai dengan ada dua hal. Yang di sini saya melihat yang pertama bagaimana kehidupan kita ke arah Kristus, ya. Sebagaimana sesuatu yang tumbuh, ya, di dalam kita mengenal akan Kristus. Sebab segala sesuatu yang tidak tumbuh adalah mati. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita telah mengenal Allah yang hidup dan yang benar. Olehnya kehidupan kita bertumbuh, kita bergerak, dan kita ada pada saat ini. Saya yakin dan percaya dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita percaya dan kita rindu kita akan selalu bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita akan bertumbuh secara rohani di dalam Dia. Kita menjadi dewasa dalam rencana Allah untuk kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Roma pasal 8 ayat 29 berbunyi demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang juga ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita ingin selalu bertumbuh. Dan Allah rindu bagaimana pertumbuhan kita supaya kita serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu bagaimana kita bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Bagaimana caranya supaya kita bertumbuh seperti Allah. Apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki tempat yang baik dan benar untuk pertumbuhan. Sekali lagi saya katakan kita harus memiliki tempat yang baik dan benar untuk pertumbuhan iman kita di hadapan Tuhan. Tempat kita bertumbuh untuk kita bisa menjadi dewasa secara rohani bukan hanya ada di dalam gereja saja. Tempat kita bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Kita harus melihat bagaimana secara pribadi hidup kita, bagaimana kita harus melihat bahwa setiap pertumbuhan rohani kita rindu kita semakin hari semakin bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi kita akan bertumbuh dengan baik dan benar ketika kita di dalam Tuhan. Ya. Sekali lagi saya katakan, kita akan bertumbuh dengan baik dan benar ketika kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam hidup kita, dan di situ kita akan melihat bagaimana karya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya dalam pengiringan kita akan Tuhan di saat kita tinggal di dalam Tuhan, kehidupan kita akan semakin hari diperbaharui. Dan kita tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita percaya di saat kita tinggal dengan Allah, Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Sehingga kita semakin bertumbuh di dalam level yang luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah pada saat ini dalam kehidupan pribadi kita rindu untuk selalu bertumbuh di dalam Tuhan? Tema kita bulan ini berbicara tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus. Berarti ada maksud dan rencana Allah dalam hidup kita. Supaya dalam situasi seperti ini kita tetap ada dalam kasih Allah. Kita tetap ada dalam kehendak dan rencana Allah. Dan kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena kita percaya di saat hidup kita tinggal di dalam Tuhan, Allah Roh Kudus akan bekerja menuntun hidup kita. Sehingga pertumbuhan rohani kita semakin hari semakin luar biasa. Dan di saat kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Karena itu, bagaimana kita supaya bertumbuh di dalam Tuhan Yesus? Kita harus memiliki tempat yang baik dan benar.
Sekali lagi saya katakan, untuk bisa bertumbuh di dalam Yesus adalah harus memiliki tempat yang baik dan benar. Di dalam siapa itu? Yaitu di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertumbuhan. Ya, sumber pertumbuhan atau yang memberi pertumbuhan bagi kita. Kita tahu bahwa Bapa kita di surga adalah sumber pertumbuhan dan yang memberi pertumbuhan bagi kita. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 7 berkata, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Di luar Dia tidak ada pertumbuhan, apalagi kehidupan. Karena itu hendaklah kamu hidup di dalam Dia. 1 Korintus pasal 3 ayat 7 ini menjelaskan bahwa yang terpenting adalah bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah lah yang memberi pertumbuhan. Sebab dikatakan di luar Dia tidak ada pertumbuhan, apalagi kehidupan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita tetap memiliki tempat yang baik dalam pertumbuhan kita, yaitu di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Karena dikatakan karena itu hendaklah kamu hidup di dalam Dia. Hendaklah kita hidup di dalam Tuhan. Jika kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan akan terus bekerja. Tuhan akan memberikan pertumbuhan yang luar biasa karena kita ada di dalam Dia. Kita ada dalam kontrolnya Allah, amin. Allah melihat hidup kita. Allah melihat bagaimana pertumbuhan hidup kita. Karena kita yang rindu supaya hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hendaklah kita memberi diri kita pada orang yang tepat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang pertama tadi bagaimana kita bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Yang pertama kita harus memiliki tempat yang baik dan benar. Tempat yang baik dan yang benar. Saya percaya di saat kita memiliki tempat yang baik dan yang benar, dalam persekutuan yang baik dan yang benar, dalam perkumpulan orang-orang yang baik dan yang benar, maka saya kena percaya kehidupan kita pun akan menjadi baik dan yang benar. Karena kita tinggal di dalam Yesus. Sebab pertumbuhan ini sangat penting bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu dan Saudara, marilah dalam hidup kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, pilihlah tempat yang baik dan yang benar dalam kehidupan rohanimu. Dan hal yang kedua kita melihat bagaimana kita bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Kita memiliki kehidupan kasih dan persatuan. Di sini kita melihat tidak ada pertumbuhan Kristen tanpa kasih dan persatuan yang demikian. Tidak ada pertumbuhan Kristen tanpa kasih dan persatuan. Kita dipanggil untuk mengasihi semua orang, amin. Kita dipanggil untuk mengasihi semua orang, untuk mengasihi sesama kita. Adalah semua orang yang adalah milik Allah itu sendiri. Artinya apa? Di saat kita dipanggil Allah, kita mengerti Allah adalah kasih dan Allah rindu supaya kasih itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Supaya kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan rohani kita di dalam Tuhan. Kasih sangat penting dalam hidup kita. Sebab kita percaya di saat Allah mengasihi seisi dunia ini, Allah menyelamatkan kita dari yang jatuh ke dalam dosa, dan Ia sangat mengasihi kita sehingga kita diangkat kembali dan hidup kita memperoleh keselamatan. Itu semuanya Allah rindu bagaimana kehidupan kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, dan Allah rindu kita selalu mengasihi sesama kita. Dan yang terpenting dalam hidup kita bagaimana kasih itu dan persatuan itu sangat haruslah erat dalam hidup kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan.
Dalam keadaan seperti ini, apakah kasih itu masih ada dalam hidup kita? Apakah persatuan itu masih ada dalam kehidupan kita? Di tengah-tengah banyaknya tantangan hidup, cobaan hidup yang sering terjadi dalam hidup kita, seolah kita takut, seolah kita khawatir, sehingga kita lupa bagaimana kasih Allah yang sudah menebus kita, sehingga kita lupa bagaimana persatuan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jangan kita terlena dengan keadaan dunia sekarang ini, sehingga kita lupakan kasih Allah dan kita lupa bagaimana kita bisa mengasihi orang lain. Kita lupa bagaimana persatuan itu sangat penting dalam hidup kita berjemaat. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, sehingga tidak ada kekhawatiran, kecemasan yang ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, seorang Kristen yang dewasa yang bertumbuh akan memiliki kasih itu yang sesungguhnya merupakan dasar dari semua persatuan orang Kristen. Amin. Ada kasih Allah. Karena dasar dari semuanya adalah kasih Allah yang mempersatukan kita. Yang mempersatukan kita sehingga kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendoakan, dan semakin hari kehidupan kita diperbaharui karena kita percaya kasih Allah lah yang sungguh nyata dalam hidup kita. Saya kingdom percaya jemaat Tuhan, atas kasih Allah dalam hidupmu sehingga engkau mampu mengasihi orang lain. Amin. Engkau tetap dipersatukan dalam kasih Allah sehingga sebagai jemaat Tuhan, walaupun kita beribadah di rumah, tetapi karena kasih Allah luar biasa dalam hidup kita, sehingga persatuan kasih itulah yang menguatkan kita. Kita saling mendoakan dan kita saling memberi yang terbaik untuk saudara kita, dan kita saling memberi yang terbaik untuk setiap pekerjaan pelayanan Tuhan. Sebab tiada yang mustahil bagi Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, jangan lupa akan kasih Allah dalam hidupmu. Seperti pujian mengatakan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Apa yang Allah kasihi, setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupmu, mari engkau harus melakukan itu bagi Tuhan. Jangan engkau terlena, engkau lupa bagaimana kasihmu terhadap Tuhan, sehingga engkau asik dengan duniamu, dengan pekerjaanmu, dan engkau lupa bagaimana kasih Allah yang nyata dalam hidupmu, sehingga engkau melihat karya Tuhan yang bekerja dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hal yang kedua, bagaimana kita bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Kita memiliki kehidupan kasih dan persatuan. Karena persatuan bagi jemaat Tuhan sangatlah penting, dan di situ kasih Allah akan bekerja di dalam hidupmu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, milikilah kasih Allah dalam hidupmu. Tetaplah engkau bersatu di dalam pengenalanmu akan Tuhan. Tetaplah engkau saling mendoakan, dan tetaplah engkau saling memberi yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Jangan pernah engkau berhitung dengan setiap apa yang engkau berikan kepada Tuhan, karena di saat Allah memberkati hidupmu, Allah tidak pernah berhitung. Tetapi Allah akan melihat bagaimana kasihmu di saat engkau melayani Tuhan. Mungkin dengan setiap talenta yang Tuhan berikan dalam hidupmu, mungkin dengan keuanganmu, mungkin dengan apapun yang engkau berikan dalam kehidupanmu dalam pelayanan Tuhan. Jangan pernah engkau perhitungkan, karena Allah sendiri yang akan menambahkan semua bilangan-bilangan itu di dalam kehidupanmu, di dalam pekerjaanmu, dan di dalam pelayananmu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, hal yang ketiga, bagaimana kita melihat karya Tuhan bekerja. Kita melihat di sini hal yang ketiga, bagaimana kita bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Hal yang ketiga adalah kita harus selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Kita harus selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan adalah hal yang unik ya, dalam kehidupan setiap orang. Pemeliharaan Tuhan selalu hal-hal yang luar biasa. Di sini kita melihat dalam setiap zaman bagaimana Allah memelihara hidup kita. Jika kita membaca firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada banyak pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Salah satu contohnya dalam Alkitab, kitab Ayub. Ya. Allah memelihara kehidupan
Ayub, bagaimana Allah memelihara kehidupan Ayub. Apa yang Ayub alami, apa yang Ayub alami dalam hidupnya mungkin sangat mengecewakan hidupnya. Tetapi ia yakin dan percaya bahwa Allah tetap memelihara hidupnya. Walaupun mungkin anaknya meninggal dan istrinya meninggalkan dia, tetapi Ayub tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika engkau ingin bertumbuh di dalam Tuhan, yakinlah bahwa Allah memelihara hidupmu. Amin. Yakinlah bahwa Allah memelihara hidupmu. Bagaimana pemeliharaan Tuhan akan kehidupanmu? Jika kita melihat dalam Ayub pasal 42 ayat 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Dengan demikian kita melihat firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa tidak ada rancanganmu yang gagal. Amin. Rancangan Allah tidak pernah gagal dalam hidup kita. Begitupun dalam Ayub. Bagaimana Ayub percaya bahwa pemeliharaan Allah itu nyata dalam hidupnya. Ia percaya apa yang rencana Allah dalam hidupnya tidak pernah gagal. Kita melihat bagaimana sejarah akhir perjalanan Ayub. Allah tetap memelihara hidupnya, bahkan Allah memberkati berlipat kali ganda. Amin. Dan Allah melihat kesetiaan Ayub yang luar biasa. Itu adalah contoh yang nyata bagi kita sebagai orang Kristen. Bagaimana Ayub bertumbuh dengan luar biasa dalam kehidupan rohaninya. Keadaan dunia seperti ini membuktikan bagaimana iman kita harus seperti Ayub. Amin. Situasi-situasi yang mungkin mengkhawatirkan, membawa kita mungkin lupa bagaimana pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Ayub tidak pernah lupa. Ayub percaya bahwa Allah setia memelihara hidupnya. Dan Ayub percaya bahwa rancangan Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah di dalam kehidupan kita harus yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita tumbuh dalam anugerahnya dan pengenalan akan Dia. Tuhan rindu supaya kita mengenal lebih dalam akan Yesus. Orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, ia mengenal Yesus secara pribadi. Amin. Ia mengenal Yesus yang sudah mengasihi hidupnya. Ia mengenal Yesus yang sudah mempersatukan setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan ia mengenal siapa Tuhan yang memelihara hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi ini ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertumbuh di dalam Yesus. Hal yang pertama tadi, kita harus memiliki tempat yang baik dan benar untuk kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Pilihlah tempat yang baik dan yang benar, yang bisa membangun kehidupan rohanimu sehingga engkau tidak jatuh, tetapi engkau semakin diangkat dan engkau mengerti betul bahwa pertumbuhan rohanimu sangatlah luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Hal yang kedua adalah kita harus memiliki kasih dan persatuan. Saat ini kasih sangat penting dalam hidup kita. Walaupun kita beribadah di rumah, kita tidak pernah ketemu, jarang ketemu, tetapi biarlah persatuan kasih Allah itu tetap ada dalam hidup kita. Amin. Kita tetap mengasihi, kita tetap bersatu di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Dan kita tetap bersatu dalam kita melayani Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah kita selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yakinkan hidupmu bahwa engkau ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yakinkan hidupmu bahwa Tuhan memelihara hidupmu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kita belajar dari bagaimana iman Ayub yang luar biasa. Ia percaya bahwa Allah memelihara hidupnya. Begitupun kehidupan kita pada masa sekarang ini. Percaya dan jangan takut bahwa Allah memelihara hidup kita. Tuhan telah memanggil kita untuk hidup di dalam Dia, oleh Dia dan untuk Dia, di mana kita boleh bertumbuh secara rohani, menerima berkat-berkat rohani di dalam Dia dan memuliakan Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Marilah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Pasti kita akan berakar dan bertumbuh tepat
di tempat yang benar. Kita percaya firman Tuhan pagi hari ini akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Milikilah kualitas pertumbuhan yang benar di dalam Tuhan. Belajarlah dari setiap pribadi contoh-contoh Alkitab, sehingga di saat kita bertumbuh di dalam Kristus, yakin dan percaya kita akan tetap tinggal di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah berbicara. Kami percaya hidup kami akan bertumbuh di dalam Engkau. Di saat kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kita naikkan pujian ke Allah yang setia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Kau Allah yang setia. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapa yang mulia,
segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Amin, amin Tuhan. Haleluya Yesus. Malam hari ini ya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Pertumbuhan merupakan hal yang mutlak bagi hidup kami. Karena tanpa pertumbuhan, kami tidak akan bisa menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu setelah kami mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus akan terus membantu menolong kami di tengah-tengah keadaan apapun yang sedang kami hadapi. Biarlah kami terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada satupun yang boleh menggagalkan pertumbuhan kami. Tantangan, kesulitan, pergumulan, bahkan situasi zaman dunia yang semakin tidak menentu akan kiranya memberikan tempat bagi kami untuk terus kami bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Siapapun kami pagi hari ini yang telah mendengar firman-Mu, kami percaya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan terus menguatkan, meneguhkan, bahkan memeteraikan firman itu dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menjalani hari-hari hidup kami ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap ingat kepada firman-Mu. Kami harus bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah Bapa Engkau terus memberikan pertumbuhan itu bagi kami, sehingga kami terus boleh ada di dalam rencana kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami menyatukan hati kami bersama dengan sidang jemaat-Mu. Dan kami semua yang hadir, kami yang mendengar firman-Mu, kami yang telah bersekutu pada pagi ini ya Tuhan, kami mau tetap bersehati berdoa bagi bangsa ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa atas bangsa ini. Kita meminta belas kasihan dan anugerah Allah atas bangsa ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan bersatu hati, kita menyerahkan semua pergumulan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita memiliki iman yang kuat, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas bangsa ini. Mari kita akan berdoa atas bangsa ini. Satukan hati kita, satukan iman kita. Kita berharap belas kasihan dan mujizat Allah atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami bawa bangsa ini dalam tangan-Mu. Kami terlalu yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Karena sesungguhnya hanya Engkaulah Allah satu-satunya. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami percaya di atas muka bumi, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami diselamatkan selain oleh nama Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah hari kemarin, esok dan selanjutnya. Kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu ajaib dan semakin luar biasa. Oleh sebab itu kami meminta Tuhan, biar Engkau lawat bangsa ini. Pertolongan-Mu lah yang kami perlukan atas bangsa ini. Berkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet yang ada, pemerintahan yang ada dari tingkat provinsi, kabupaten hingga sampai ke tingkat desa. Tuhan berkati semuanya dalam kuasa-Mu. Tuntunan-Mu kiranya turun atas hidup mereka, sehingga hidup mereka dipenuhi dengan hikmat Allah. Di dalam mereka menjalankan tugas dan kebijakan yang ada Tuhan, sehingga semua program dan kebijakan mereka selaras turut dalam kehendak Tuhan. Sehingga kesejahteraan, keadilan, secara pemerataan terjadi atas bangsa ini. Dan demikian juga Engkau menjauhkan bangsa ini dari kekacauan, dari segala permusuhan, pertikaian. Tetapi satukan bangsa kami dalam Engkau Tuhan, dalam bingkai NKRI Tuhan. Engkau kiranya nyatakan kuasa-Mu, sehingga tidak ada hal yang bisa memecahkan bangsa ini ya Tuhan. Kau jauhkan dari segala rancangan-rancangan si jahat yang hanya ingin memberikan kekacauan atas bangsa ini. Kami doakan dalam nama Yesus, segala bentuk tipu muslihat iblis, segala trik dan cara-cara rancangan-rancangan si jahat yang ingin menghancurkan bangsa ini, yang ingin mendatangkan kekacauan atas bangsa ini, kami doakan dalam nama Yesus, kami patah hancurkan semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu baik atas bangsa ini, dan bangsa ini terus ada dalam berkat-Mu, ada dalam pertolongan-Mu ya Tuhan.
Pagi hari ini kami mau berdoa juga secara khusus ya Tuhan, buat gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia ini juga Tuhan menolong. Agar di tengah-tengah kondisi keadaan yang semakin tidak menentu ini, pemberitaan firman-Mu semakin tegas dan jelas. Gereja berdiri sebagai terang dan garam-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Secara khususnya gereja sidang jemaat Allah ya Tuhan. Kau pakai setiap firman yang telah ditabur, kiranya akan terus Tuhan bertumbuh dan menghasilkan buah. Kau terus berkati setiap gereja-gereja Tuhan, pemimpin gereja sidang jemaat Allah Tuhan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, pengurus-pengurus gereja yang ada Tuhan. Kau juga memberkati mereka dalam segala upaya dan jerih-lelah mereka, di dalam pemberitaan firman, di dalam segala hal yang mereka lakukan dalam pelayanan. Kiranya tidak terlepas dari karya Tuhan dan campur tangan di dalam kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, berilah keberanian buat mereka ya Tuhan, untuk mereka memiliki keberanian memberitakan Injil-Mu. Untuk setiap hamba-hamba memiliki keberanian untuk memberitakan keselamatan-Mu bagi setiap suku bangsa Tuhan, sehingga semuanya beroleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang ada, Tuhan berkati dan pakai. Secara khusus pada pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Gereja sidang jemaat Allah ini kami serahkan jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan dalam tangan-Mu. Bapa, aku percayakan mereka dalam tangan-Mu. Bapa, mereka adalah milik dan kepunyaan-Mu. Bapa, mereka adalah biji mata-Mu. Engkau yang telah memanggil mereka dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Engkau yang telah menyelamatkan hidup mereka. Biarlah belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, kasih dan kebaikan-Mu kiranya terus dinyatakan dalam kehidupan sidang jemaat-Mu hari ini Tuhan. Kau terus menolong mereka dalam segala keberadaan hidup mereka. Sekalipun kami Tuhan tidak dapat bersekutu beribadah di gereja ini, namun kami percaya Tuhan di dalam roh kami saling mendukung, kami saling mendoakan, kami saling Tuhan memberikan semangat satu dengan yang lain, agar terus kami ada di dalam penguatan, di dalam iman pengharapan yang tidak pernah tergoyahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau mereka ada dalam keadaan sakit, aku berdoa dari tempat ini, Bapa, dalam kuasa Roh Kudus-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu, beri mereka kesembuhan, agar melalui sakit penyakit mereka menemukan pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, dan mereka mampu berkata, Yesus adalah penyembuh dalam hidupku. Kalau hari ini ya Tuhan ada sedang jemaat-Mu dalam kekurangan, Tuhan kiranya mencukupkan setiap keperluan mereka, agar mereka pun mampu berkata, Tuhanlah yang mencukupkan segala kehidupan hidup mereka. Hari ini ya Tuhan, jika ada sedang jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan, persoalan dalam hidup dan rumah tangga mereka, biarlah hari ini mereka cari wajah-Mu, berdoa dan merendahkan diri, mencari kehendak Allah di atas segala peristiwa dan kesulitan dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak salah memutuskan mengambil langkah-langkah yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh merendahkan diri, benar-benar mereka mencari wajah Tuhan, mendengar suara Roh Kudus, sehingga mereka ada di dalam kehendak-Mu, dan akhirnya mereka tetap memuliakan nama-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, kami doakan buat sidang jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Apa yang telah Engkau percayakan, Bapa, aku berdoa berkati. Demikian segala usaha yang mereka lakukan Tuhan, apapun usaha dan pekerjaan mereka diberkati. Hari ini jika ada di antara mereka yang benar-benar bergumul dengan pekerjaan Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam hidup mereka, agar kiranya mereka dijauhkan dari keputusasaan, agar mereka dijauhkan dari segala hal yang membuat mereka Tuhan terpuruk dalam permasalahan yang mereka sedang hadapi. Tetapi biarlah Roh Kudus menguatkan mereka, dan mereka boleh percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Beri mereka jalan keluar Bapa. Tunjukkanlah segala yang Engkau kehendaki dalam hidup mereka, dan bila Engkau memberikan Tuhan, agar mereka mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka dapat memperoleh hal-hal yang mereka perlukan buat kehidupan, kelangsungan hidup dan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami doakan buat anak-anak jemaat Tuhan yang bersekolah, Tuhan juga berkati mereka dalam pendidikan. Aktivitas apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Curahkan roh hikmat kepintaran buat mereka,
Baik mereka yang ada di perguruan tinggi Tuhan, mereka yang SMA, SMP, SD, TK, PAUD Tuhan, kami doakan biarlah Tuhan memberkati anak-anak sidang jemaat-Mu. Bahkan semua kami Tuhan Kau berkati, sehingga mereka dapat Tuhan menyelesaikan semua pendidikan itu dengan baik, dan mereka boleh meraih segala apa yang menjadi cita-cita harapan mereka, dan mereka benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang dan garam bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bisa membawa segala yang menjadi pergumulan hidup sidang jemaat-Mu hanya dalam tangan-Mu, karena kami tahu satu-satunya jawaban hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Jangan pernah tinggalkan mereka, jangan pernah membiarkan mereka berjalan dalam kesendirian mereka. Hari ini Tuhan mereka perlu Engkau. Hari ini Bapa mereka perlu Roh Kudus-Mu. Roh Kudus Kau hadir terus dalam sidang jemaat-Mu. Sebab hanya ketika Roh Kudus ada bersama dengan mereka, apapun keberadaan yang mereka hadapi, mereka tetap menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Hadir Roh Kudus. Jangan biarkan mereka sendiri Roh Kudus. Jangan biarkan mereka sendiri. Kuatkan mereka semuanya. Jagalah mereka Bapa. Jagalah mereka, jagalah hati dan pikiran mereka hari ini. Pagari mereka Tuhan. Tutup bungkus sidang jemaat-Mu. Biarlah kesehatan itu menjadi milik mereka. Sidang jemaat-Mu ditutup bungkus dari segala wabah yang ada ini dalam nama Yesus. Aku berdoa dan aku perkatakan perkataan iman, tidak ada satupun di antara mereka yang berdampak dari virus ini Tuhan. Ketika mereka ada dalam pekerjaan, di sana ada perlindungan-Mu Tuhan. Ketika mereka ada dalam pergaulan, di sana ada perlindungan-Mu Tuhan. Ketika mereka ada dalam aktivitas apapun, di sana ada perlindungan-Mu. Aku doakan dan aku katakan dengan iman, mereka dilindungi oleh nama Yesus. Darah Yesus berkuasa atas hidup mereka, sehingga mereka semua sidang jemaat mampu melewati hari-hari hidup mereka dengan baik, sehat, karena ada Tuhan yang menjadi perlindungan mereka. Terima kasih Tuhan. Segala apa yang mereka persembahkan bagi nama-Mu, pagi hari ini aku doakan dalam nama Yesus, biarlah itu boleh menjadi hal yang indah dan berkenan di mata-Mu. Dan biarlah persembahan itu lahir dari hati yang tulus di hadapan-Mu. Mereka melakukan dengan segala kerelaan dan kesukaan karena nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semuanya. Kami serahkan semua apa yang menjadi doa dan pergumulan kami dalam tangan-Mu. Tidak henti kami serahkan juga gereja di tempat ini. Tuhan, gereja ini milik dan kepunyaan-Mu. Pelayanan ini milik dan kepunyaan-Mu. Terima kasih buat setiap orang-orang yang telah Engkau percayakan hadir di gereja-Mu. Terima kasih buat sidang jemaat yang ada yang telah Engkau percayakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menghadirkan orang-orang yang telah Engkau persiapkan buat pelayanan di gereja ini. Semua yang telah terlibat, pemain musik, leader singer Tuhan, mereka yang bagian rekaman Tuhan, semua telah Tuhan persiapkan. Kami bersyukur atasnya. Terima kasih Bapa. Mereka adalah milik dan kepunyaan-Mu. Aku berdoa, segala jerih lelah mereka tidak akan pernah menjadi sia-sia. Di dalam nama Yesus, diberkati mereka, diberkati masa depan mereka, diberkati segala yang apa telah mereka upayakan bagi nama-Mu Tuhan. Diberkati, diberkati, diberkati Tuhan. Janji-Mu, apa saja yang kami perbuat di dalam nama Yesus, itu tidak akan pernah sia-sia. Dan kami klaim itu Tuhan, itu menjadi bagian dari seluruh orang-orang yang telah Engkau panggil
yang telah Engkau pakai, yang telah Engkau perlengkapi, yang telah Engkau karuniakan. Engkau Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Ajaiblah Tuhan untuk selama-lamanya. Dimulialah Tuhan sekarang gak sampai selama-lamanya. Karena Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, pengagungan di Tuhan. Kami hanya hamba, kami hanya pelayan. Kaulah yang layak menerima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Kami doakan Tuhan program gereja yang ada ini. Bapa, kami rindu ke depan pembangunan asrama di tempat ini. Tuhan kiranya menolong semuanya. Ini hati kami. Ini kerinduan kami Tuhan, agar di tempat ini benar-benar menjadi berkat. Haleluya Yesus. Ada banyak anak-anak, anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua. Haleluya Yesus, mereka yang mungkin terbatas dengan segala keuangan. Mereka yang memerlukan pendidikan. Tuhan, kami rindu agar gereja-Mu di tempat ini menjadi jawaban bagi mereka. Bantu kami ya Tuhan, agar asrama ini dapat terbangun di dalam waktu dan rencana-Mu ke depan. Bukan di dalam waktu dan rencana kami saja. Karena waktu dan rencana-Mu yang terbaik. Bagian kami mengerjakan apa yang menjadi rencana-Mu. Tolong kami Tuhan. Kami tidak minta emas, perak dan permata. Tetapi kami rindu ada banyak tiap-tiap hari kami melihat orang boleh merasakan belas kasihan-Mu. Menjumpai kasih-Mu yang ajaib itu. Itu lebih dari cukup buat kami Bapa. Kami senang ketika bisa melihat orang tertawa dan tersenyum. Kami bangga ketika melihat orang disemangati, bangkit dari keterpurukan oleh karena kuasa dan kasih-Mu. Itu lebih dari segala-galanya Tuhan. Kami doakan itu. Tolong kami Tuhan. Karena tidak ada barang yang mustahil di dalam Engkau. Makasih. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah atas semuanya. Berkarya Bapa. Berkarya melalui seluruh hidup kami dan sidang jemaat-Mu. Selagi kami masih punya napas hidup ini. Satu hal yang kami rindu. Kami terus berkarya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Doa ini kami sempurnakan dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-Mu. Mari sidang jemaat Tuhan kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Di akhir ibadah ini marilah kita akan sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah di akhir ibadah ini kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Biarlah di akhir ibadah ini kita menerima kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah di akhir ibadah ini kita terima kuasa dan kekuatan daripada Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menyertai, membimbing, menuntun kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita menaikkan pujian doa Yabes. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi daerahku. Dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar, Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, salam sidang jemaat Tuhan. Terima kasih buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini telah melayani pekerjaan Tuhan. Pemain musik, song leader singel, menyampaikan firman Tuhan. Tim yang ada, bagian rekaman, terima kasih buat semuanya. Tuhan ajaib buat kita sehingga kita tetap boleh melaksanakan ibadah walaupun kita masih di rumah. Mari tetap percaya Tuhan selalu baik dalam hidup kita, tak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Mari kita pegang itu terus sidang jemaat Tuhan. Dan minggu depan kita tetap ya, melalui ibadah di rumah karena masih belum kita bisa melaksanakan ibadah di gereja walaupun kita mendengar gereja-gereja yang ada di desa khusus di kota hasil koordinasi kita masih belum bisa. Jadi tetap bersabar dan tetap tunggu waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Tuhan kiranya memberkati kita, tetap semangat, sukacita selalu sidang jemaat Tuhan. Jangan pernah kalah oleh keadaan, tetapi kalahlah oleh keadaan dalam pengharapan kita dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam.